Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu berkaitan dengan langkah-langkah praktis menjadi pribadi dermawan. Nomor 3 yaitu teladani Rasulullah SAW dan sahabat. Dan juga nomor 4, kelola keuangan dengan bijak. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah melanjutkan langkah-langkah praktis menjadi pribadi yang dermawan. Langkah-langkah praktis menjadi pribadi dermawan nomor 3, teladani Rasulullah SAW dan juga sahabat. Jadi kalau ingin sukses di dunia dan juga di akhirat, tentunya kita harus mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya di situ kita dalam meneladani, kita bisa meniru contoh-contoh dari perilaku Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Di situ mencontoh akhlak mulia Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi yang dermawan akan memberikan inspirasi dan teladan yang baik. Jadi kita dalam menjalani kehidupan tentunya kita harus senantiasa meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dengan kita meneladani, mencontoh akhlak Rasulullah SAW, makanya di situ kita akan menjadi pribadi yang dermawan. Pribadi dermawan yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Pribadi yang dermawan yang kita bisa meraih cita-cita yang kita inginkan dengan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya di situ, kita bisa meneladani akhlak para sahabat, karena para sahabat di situ meneladani akhlak Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW di situ sebagai inspirasi bagi kita semua. Karena dengan meneladani akhlak Rasulullah, tentunya kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi, akan sempurna kehidupan kita, karena yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di situ adalah Rasulullah SAW. Makanya di situ kita dengan meneladani Rasulullah SAW dan juga para sahabat, tentunya di situ kita bisa menjadi pribadi yang dermawan. Langkah-langkah praktis menjadi pribadi dermawan yang nomor 4 di situ, kelola keuangan dengan bijak. Artinya kita di situ senantiasa di dalam kehidupan tentunya selalu terikat dengan keuangan. Keuangan yang kita gunakan tentunya kita harus kelola dengan bijak. Kita harus kelola dengan benar. Jangan sampai keuangan dihambur-hamburkan dengan cara foya-foya, dengan cara-cara yang tidak baik. Salah satu contohnya pemborosan. Makanya Islam di situ mengajarkan kepada kita untuk menggunakannya sebaik mungkin, sehemat mungkin. Hemat tidak sama dengan pelit. Artinya di situ kita dalam mengelola keuangan, kelola keuangan dengan bijak.
Bersikaplah bijak dalam mengelola harta yang Anda miliki. Harta adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memuaskan keserakahan. Jadi karena sifat harta itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita akan menggunakan harta dengan sebaik mungkin. Jangan menggunakan harta untuk keserakahan. Artinya harta yang kita miliki, gunakan semuanya di jalan yang benar, di jalan yang sudah mendapat petunjuk dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu cara kita mengelola keuangan dengan bijak. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini bisa menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.